warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jindan Nasrullah. Di sini saya akan melanjutkan materi-materi dari video-video saya sebelumnya, yaitu tentang kedaruratan medis. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 6. Untuk lebih jelas kita cek langsung ke videonya. Kedaruratan medis 6 ini ada 2 materi sebenarnya. Tapi saya akan lebih memilih ke materi yang pertama, yaitu tentang hipotermia, dan yang kedua adalah tenggelam. Saya akan memilih ke materi pertama, yaitu hipotermia. Hipotermia itu apa sih? Mungkin bagi anak gunung itu sudah tidak asing sekali ya, anak-anak gunung, anak-anak yang suka muncak gitu ya, tidak asing sekali. Hipotermia ini adalah hilangnya panas tubuh serta tubuh lebih cepat daripada panas yang dibentuk tubuh atau diperoleh tubuh, sehingga tubuh rendah kurang dari 35 derajat Celcius di dalam tubuhnya. Jadi suhunya sangat rendah sekali di dalam tubuhnya gitu. Jadi itulah yang disebut dengan hipotermia. Untuk penyebabnya hipotermia sendiri ini ada beberapa ya. Hipotermia terjadi ketika panas yang dihasilkan tubuh tidak sebanyak panas yang hilang. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilangnya menyebabkan hipotermia. Tadi sudah saya jelaskan. Di sini ada beberapa penyebab. Yang pertama, terlalu lama berada di tempat dingin seperti di gunung ataupun di kamar mandi seperti itu, di tempat yang dingin. Kemudian mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin. Seperti sekarang, saat sekarang ini musim hujan, kita harus sering menggunakan pakaian yang tebal. Kemudian terlalu lama mengenakan pakaian basah apabila kita sering kehujanan ataupun memakai pakaian basah, itu bisa menyebabkan hipotermia. Selanjutnya ada terlalu lama di dalam air. Misalkan kita sedang berenang, biasanya terlalu lama di dalam air itu akan menyebabkan hipotermia. Ataupun bisa juga dalam kejadian kecelakaan seperti di kecelakaan kapal gitu. Jadi kita terlalu lama di air gitu. Untuk jenis-jenis hipotermia ini ada beberapa. Yang pertama, hipotermia akut atau imersi. Kondisi ini terjadi apabila seorang kehilangan panas tubuh secara mendadak dan sangat cepat. Contohnya saat seseorang yang berada di dalam kolam renang. Yang kedua ada hipotermia akibat kelelahan. Akibat kelelahan ini jadi kondisinya terlalu lemah, tubuh tidak mampu menghasilkan panas lagi gitu ya, sehingga orang tersebut akan jatuh pada kondisi hipotermia. Untuk selanjutnya itu hipotermia kronis. Kalau hipotermia kronis ini terjadi bila panas tubuh itu menghilang secara perlahan. Kondisi ini umum terjadi pada lansia yang tinggal di ruangan dengan kehangatan yang kurang, jadi kehangatannya itu kurang gitu ya, atau pada orang-orang yang tidak memiliki rumah, jadi selalu berada di luar ruangan, sehingga mereka itu mengalami hipotermia akut. Mungkin seperti itu. Untuk gejala dan tandanya itu, di dalam hipotermia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah hipotermia rendah, kemudian hipotermia sedang, kemudian yang terakhir adalah yang paling parah adalah hipotermia berat. Untuk hipotermia rendah itu kita sering menggigil gitu ya, seperti biasa, kedinginan seperti biasa. Itu adalah tanda bahwa kita sedang mengalami hipotermia secara tingkat rendah. Untuk hipotermia sedang itu menggigil, terasa melayang, pernapasan cepat, nadinya lambat, kemudian gangguan penglihatan seperti remang-remang, kemudian reaksi manuk mata lembat, dan penurunan pada respon. Yang lebih parahnya itu ada di hipotermia berat gitu ya. Pernapasannya itu sangat lambat karena sudah kedinginannya itu sudah benar-benar kedinginan. Kemudian yang kedua, denyut nadi sangat lambat, kemudian tidak ada respon, dan manuk mata melebar dan tidak bereaksi. Yang terakhir adalah yang paling berat itu biasanya tidak akan menggigil gitu ya. Hipotermia berat itu tidak menggigil lagi, tetapi akan mengeluarkan panas gitu ya di dalam tubuhnya. Kita langsung ke penanganannya. Untuk penanganannya itu sendiri ada beberapa yang harus kita perhatikan ya. Mungkin kita juga sudah tahu ya, apabila kita kedinginan, apa yang harus kita lakukan. Di dalam hipotermia ini saya akan menjelaskan tentang penanganan untuk hipotermia rendah sedang saja gitu ya. Karena kalau misalkan hipotermia berat
itu sudah dirujuk ke rumah sakit gitu. Apabila misalkan kita berada di tempat yang tinggi, kalau misalkan terkena hipotermia yang berat, itu harus segera mungkin untuk dibawa ke dataran yang rendah itu, seperti itu. Nah, untuk penanganan hipotermia ini yang pertama itu penilaian dini seperti biasa ya, dicek dulu aliran darahnya, detak jantungnya, terus aliran pernapasannya, saluran pernapasannya. Nah, kemudian pemeriksaan fisik apabila takutnya ada yang terluka seperti apa, penilaian dini itu. Nah, yang selanjutnya itu yang paling penting itu pindahkan penderita, misalkan tadi sudah saya jelaskan, misalkan dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, ataupun misalkan kita berada di jalanan, kita harus memindahkan penderita ke tempat yang aman dan tidak terlalu dingin gitu ya, jadi suhunya itu berbeda dari tempat yang sebelumnya. Nah, selain itu jaga jalan nafas gitu, jadi dijaga nafasnya gitu supaya tidak tersengat ataupun tidak terganggu gitu ya. Yang selanjutnya ganti pakaian yang basah. Nah, ganti pakaian basah itu kita bisa memberikannya pakaian yang kita itu harus mengganti pakaian yang dikenakan apabila dia mengenakan pakaian yang basah, ataupun kita juga bisa memberikan kayak jaket, selimut, sarung seperti itu untuk menghangatkan tubuhnya. Nah, itu salah satu cara untuk penanganan untuk hipotermia. Nah, selanjutnya itu yang paling penting itu di dalam hipotermia itu biasanya kita memberikan minuman. Nah, minuman ini minuman yang hangat. Kemudian minumannya itu jangan minuman yang aneh-aneh gitu ya, seperti alkohol seperti itu. Jangan, kita beri minuman yang netral saja untuk menghangatkan tubuhnya, seperti air mineral gitu ya, yang hangat gitu. Nah, apabila sudah sadarnya kita beri minuman, untuk yang sadarnya kita langsung beri makanan juga bisa, makanan yang mudah dicerna oleh tubuhnya supaya untuk menghasilkan kehangatan tubuhnya. Nah, selanjutnya pantau tanda vitalnya, atau kita bisa juga mengkompres bagian leher, kemudian bagian dada, bagian selangkangannya. Jangan mengkompres bagian lengan ataupun bagian kaki gitu ya, ataupun tungkai gitu. Nah, di sini juga mungkin itu ya untuk penanganan hipotermia, hipotermia sedang dan rendah gitu. Nah, di sini ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan memperburuk hipotermia. Nah, yang pertama suhu rendah, kemudian faktor angin, air, usia, kemudian kesehatan dan penyakit yang dideritanya. Nah, yang paling penting adalah alkohol. Nah, alkohol ini bisa memperburuk keadaan yang sedang mengalami hipotermia. Nah, di sini juga ada beberapa komplikasi, mungkin bisa teman-teman lihat ya, dibaca juga. Komplikasi hipotermia ini penanganan perlu segera dilakukan terhadap kondisi hipotermia untuk mencegah terjadinya komplikasi. Nah, apa aja sih komplikasinya? Nah, yang pertama itu tingkatannya ini berbeda-beda ya teman-teman. Nah, yang pertama frostbite, kemudian sibilance, kemudian transport, dan yang terakhir ada yang paling parah gangrene seperti itu. Nah, yang pertama itu cedera pada kulit jaringan di bawahnya karena membeku gitu. Jadi itu hanya jaringan di bawah, jaringan kulit dan jaringan bawahnya saja, tidak terlalu dalam. Kedua adalah chilblains, yaitu peradangan pembuluh darah. Nah, pembuluh darah dan saraf pada kulit. Nah, ini mungkin sudah lebih dalam ya. Nah, yang terakhir adalah transport, yaitu rusaknya pembuluh darah saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air. Nah, seperti itu mungkin itu. Nah, yang terakhir adalah gangrene, adalah komplikasi yang paling parah, yaitu kerusakan jaringan. Nah, mungkin itu untuk tingkatan komplikasi yang bisa terjadi akibat hipotermia. Nah, di sini juga ada beberapa pencegahan nih. Yang pertama, jagalah tubuh agar tetap kering. Kemudian hindari mengenakan pakaian yang basah dalam jangka waktu yang lama. Kemudian gunakan pakaian sesuai dengan cuaca. Misalkan kalau sekarang kan cuaca dingin, nah kita harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan cuaca saat ini.
Nah, yang terakhir adalah gunakan shawl, sarung tangan, kaos kaki, dan sepatu ketika beraktivitas di luar rumah, karena sekarang ini kan masih musim hujan gitu, jadi sangat dingin gitu ya di luar sana. Nah, yang selanjutnya lakukan gerakan sederhana untuk menghangatkan tubuh gitu ya, misalkan mengelus-eluskan telapak tangan seperti ini, ataupun ke leher. Nah, itu untuk menghangatkan tubuh. Nah, yang selanjutnya adalah hindari selalu menggunakan ataupun meminum minuman alkohol atau kafein nah, konsumsilah minuman dan makanan yang hangat dan tentunya bergizi. Mungkin itu untuk pencegahan dari hipotermia. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kesalahan, baik itu dalam segi bahasa ataupun materi yang saya sampaikan. Saya memohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.